Oke, hai, halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Abian dan ya setelah sekian lama akhirnya aku akan membuat video pembahasan soal lagi. Nah, kali ini aku akan membahas soal UTS Kalkulus 2 tahun 2023. Kita langsung aja ke soalnya. Oke, di sini sebenarnya di nomor satu itu ada 4 anak soal dan terus sekarang aku akan bahas 2 soal dulu. Dilanjut nanti video berikutnya bahas soal C sama D. Kita langsung aja. Oke, di sini kita diberikan integral 1/x² plus 2 kali akar x kuadrat min 2. Nah, salah satu metode integral atau metode integrasi itu adalah dengan menggunakan trigonometri. Nah, teman-teman nanti kalau melihat bentuk yang seperti ini, jadi kalau ada akar, terus ada x kuadrat sama suatu bilangan, nah ini kita sebenarnya bisa pakai substitusi trigonometri. Ini sebenarnya ada tiga kasus. Jadi kalau kasusnya nanti kita punya a kuadrat min x kuadrat, kita bisa substitusi x sama dengan a dikali sin y, atau x sama dengan a dikali cos y. Nah ini kita bisa pakai a sin y atau a cos y, karena nanti saat kita masukkan nilai x-nya, nanti kita akan simplify akarnya ini menjadi suatu trigonometri aja, teman-teman. Ini kasus 1. Jadi kalau pada kasus 2 itu ada yang x kuadrat ditambah a kuadrat. Jadi kita bisa pakai substitusi x sama dengan a dikali tan y, atau x sama dengan a dikali kotangan y. Nah, terus kalau kita punya kebalikan yang atas ini, x kuadrat min a kuadrat, kita bisa pakai substitusi x sama dengan a sekan y, atau x sama dengan a dikali kosekan y. Nah, kalau aku pribadi prefer pakai yang depan ini. Oke. Nah, kalau kita lihat di soal, di sini kita punya x kuadrat di depan dan yang konstantanya itu adalah minus. Nah, di sini kita punya a kuadrat itu sama dengan 2. Jadi kita bisa ambil aja a-nya itu adalah a sama dengan akar 2. Jadi di sini aku ambil substitusi, katakan x sama dengan akar 2 dikali sekan y. Berarti di sini aku punya dx itu sama dengan akar 2 dikali turunan dari sekan y, yaitu sekan y dikali tan y. Jangan lupa ada dy. Jadi kalau depan ada d, belakang juga harus ada d. Selanjutnya berarti aku dapat integral yang ini, itu adalah integral 1 per x kuadrat, itu berarti kan akar 2 sekan y dikuadratkan ya. Jadi aku punya di sini 2 dikali sekan kuadrat y ditambah 2 dikali akar dari x kuadrat itu adalah 2 sekan kuadrat y minus 2. Ini dx-nya aku ganti sama yang panjang ini. Akar 2 dikali sekan y tan y dy. Nah, selanjutnya ini kita bisa simplify. Jadi pakai sifat yang dasar itu adalah sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta, itu kan kita tahu sama dengan 1 ya. Nah, kalau kita bagi kedua ruas dengan cos kuadrat theta, kita peroleh di sini adalah tan kuadrat theta ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat theta. Nah, di sini kita punya tan kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta minus 1. Nah, karena di sini ada 2-nya, kalau kita kaliin 2 di sini, berarti yang belakang dikali 2. Nah, di sini aku punya integral jadi integral dari 1, ini jadinya tetap 2 sekan kuadrat y ditambah 2 akar dari 2 tan kuadrat y. Karena di sini aku pakai y. Ini buat contoh aja, tadi pakainya theta. Ini dikali akar 2 sekan y tan y dy. Oke, selanjutnya
Sekan Y-nya aku pindah ke sini aja. Jadinya sekan Y per 2 sekan kuadrat Y plus 2. 2-nya bisa aku keluarin ya. Jadinya setengah. Sini aku punya sekan kuadrat Y ditambah 1 dikali akar 2 tan Y. Kan tan kuadrat ya. Kena akar jadi tan Y aja. Di sini akar 2 tan Y dy. Nah ini ada yang sama, berarti bisa kita coret. Berarti aku punya setengah integral dari sekannya aku ganti jadi 1 per cos Y per sini aku punya 1 per cos kuadrat Y plus 1 dy. Berarti di sini bisa aku ubah jadi setengah, ini tetap 1 per cos Y ya, per, nah bawahnya ini jadinya 1 plus cos kuadrat Y per cos kuadrat Y dy. Nah ini berarti habis 1, yang bawahnya juga habis 1. Jadi kita peroleh setengah integral cos Y per 1 plus cos kuadrat Y dy. Sampai sini belum selesai teman-teman. Di sini ada salah satu metode lagi buat metode integrasi trigonometri. Jadi kalau kita punya integral yang dapat dinyatakan sebagai suatu fungsi dari cos X dikali sin X dx, ini kita bisa mengerjakannya dengan substitusi U sama dengan cos X. Jadi substitusi yang nilai dari fungsinya. Nah, terus kalau kita punya kebalikannya, f sin X cos X dx, kita bisa pakai substitusi U sama dengan sin X. Nah, ini salah satu metodenya. Karena nanti kalau saat kita menggunakan metode ini, sin X yang di luar atau cos X yang di luar ini akan habis. Kenapa? Karena nanti kalau U sama dengan cos X, berarti kan kita punya du sama dengan sin X dx, ya kan? Nanti ininya diganti sama du, seperti itu. Oke, berarti untuk yang kita punya di sini, karena yang atasnya udah ada cos ya, udah ada cos di sini, udah ada cos. Sekarang aku mau ngarahin si yang bawah ini jadi suatu fungsi yang dibangun oleh sin Y tepatnya. Nah, gimana caranya? Pakai yang atas tadi lagi. Kita punya tadi cos kuadrat Y tambah sin kuadrat Y kan sama dengan 1 ya. Berarti cos kuadrat Y sama dengan 1 min sin kuadrat Y. Berarti aku punya yang terakhir ya. Berarti ada setengah integral dari cos Y per 1 plus cos kuadrat Y dy sama dengan setengah integral dari, yang aku pisah biar kelihatan. Jadinya 2 min sin kuadrat Y dikali cos Y dy. Nah ini teman-teman, kalau kita lihat yang ini merupakan sebuah fungsi yang dibangun oleh sin Y doang. Karena di sini duanya adalah konstanta. Nah jadi di sini kita bisa pakai substitusi karena ini dibangun oleh sin Y. Berarti kita misalkan T sama dengan sin Y. Berarti kita punya dt sama dengan cos Y dy. Yang sini kita peroleh setengah integral dari 1 per sinnya kita ganti T jadi 2 min T kuadrat cos Y dy, yang ini itu adalah dt, jadi langsung dt. Nah kalau udah seperti ini berarti kan kita punya bentuk pecah rasional. Nah berarti kita coba pakai metode pecah rasional. Kita perhatikan 1 per 2 min T kuadrat itu kan sama aja dengan 1 per akar 2 min T dikali akar 2 plus T ya. Nah ini akar-akar rasional, berarti kita punya sini adalah A akar 2 min T ditambah B akar 2 plus T. Ini kita sama dengan A dikali akar 2 plus T, jadi samain penyebut aja. B ini dikali akar 2 min T per ini aku punya 2 min T kuadrat. Supaya bisa mencari A dan B, kita bikin persamaan 1 sama dengan yang di sini.
Ya, aku punya 1 sama dengan A dikali akar 2 plus T ditambah B akar 2 min T. Nah, ini buat nyarinya, simpelnya itu adalah kita coba masukin T yang merupakan akar-akar dari bawahnya ini tadi, si 2 min T kuadrat. Berarti kalau kita masukin T sama dengan minus akar 2 dulu, jadi kita punya 1 sama dengan ini A dikali 0 ditambah B dikali 2 akar 2. B sama dengan 1 per 2 akar 2. Terus kalau aku masukin T sama dengan akar 2, aku punya 1 sama dengan sini A dikali 2 akar 2 ditambah B dikali 0. Berarti aku punya lagi A sama dengan 1 per 2 akar 2. Nah, kalau udah dapat A sama B-nya ini, berarti aku bisa tulis ini setengah integral dari 1 per 2 min T kuadrat dt. Ini sama dengan setengah dikali, kita pisah ya. Dia ada integral, yang pertama itu integral A per akar 2 min T, berarti 1 per 2 akar 2 per akar 2 min T dt, ditambah yang B-nya 1 per 2 akar 2 per akar 2 plus T dt. Nah, selanjutnya supaya lebih kelihatan mudah ya, kita karena sama-sama ada 1 per 2 akar 2, kita keluarkan dulu aja. Jadinya kita punya 1 per 4 akar 2 dikali yang pertama adalah integral dari 1 per akar 2 min T dt tambah 1 per akar 2 plus T dt. Nah, ini supaya lebih yakin kita bisa coba pakai substitusi. Jadi buat integral yang ini kita substitusi U sama dengan akar 2 min T, berarti DU sama dengan min DT. Untuk yang sini kita misalkan V sama dengan akar 2 plus T, berarti kita punya DV sama dengan berapa nih? DT. Berarti kita punya ini integral dari 1 per 4 akar 2 dikali, yang pertama adalah kita punya integral dari min DU per U ditambah integral dari DV per V. Nah, ini kan bentuknya mirip X pangkat min 1 ya. Cuma di sini variabelnya adalah U. Jadi U pangkat min 1. Dan kita lain kita punya nilainya ini adalah 1 per 4 akar 2 dikali ini adalah min ln U pakai mutlak ditambah ln mutlak T. Oke. Jadi kita punya 1 per 4 akar 2 dikali ln V-nya aku kedepanin. Berarti aku punya ln mutlak akar 2 plus T, terus tutup, dikurang ln akar 2 min T. Dikit lagi selesai. Kita punya 1 per 4 akar 2 kali ln, ini kita pakai sifat logaritma. Jadi kalau aku punya ln A min ln B, berarti kan ln A per B ya. Nah, di sini aku punya ln mutlak akar 2 plus T per akar 2 min T. Seperti ini. Nah, apakah udah selesai? Belum. Karena kita harus mengembalikan dari awal ke X ya. Sini kita punya T sama dengan sin Y. Coba aku tulis dulu. T sama dengan sin Y. Terus kita punya lagi nih, X sama dengan akar 2 sekan Y. Dari yang atas tadi. Nah, berarti di sini aku punya akar 2 dikali 1 per cos Y. Dari yang bawah aku punya cos Y sama dengan akar 2 per X. Sini aku punya Y sama dengan cos akar 2X. Oke, berarti T sama dengan sin Y. Y-nya diganti arcos, jadi sin arcos akar 2 per X. Sesuai sifat sin dan cos. Jadi kalau aku punya sin ketemu arcos, katakan kotak, maka aku punya
Ini adalah akar dari 1 min kotak kuadrat. Seperti itu. Nah, berarti di sini aku punya T-nya sama dengan akar dari 1 min 2 per X kuadrat. Nah, jadi aku punya nilai akhirnya adalah 1 per 4 akar 2 dikali ln akar 2 ditambah T. T-nya adalah akar 1 min 2 per X kuadrat per akar 2 min akar 1 min 2 per X kuadrat. Tutup. Oke, jadi ini jawaban kita untuk yang nomor 1. Semoga aman ya. Oke, karena tadi aku bilang di video ini akan membahas anak soal A dan B, maka kita lanjut langsung untuk mengerjakan yang B. Oke, untuk anak soal B kita diberikan soal seperti ini, integral dari sin 1 plus ln X dx. Nah, kalau ketemu bentuk yang kiranya aneh kayak gini, kita coba hilangin bentuk ln-nya dulu. Nah, caranya gimana kira-kira? Coba kita misalkan nih, substitusi T sama dengan 1 plus ln X. Jadi di sini aku punya dt sama dengan 1 per X dx. Nah, supaya kita dapat si X-nya ini, kita cek dari sini. Kalau aku punya T sama dengan 1 plus ln X, berarti aku punya T min 1 sama dengan ln X. Ini aku juga punya, kalau ternyata X itu sama dengan E pangkat T min 1. Oke, berarti aku punya integral yang atas ini, jadinya adalah integral dari sin T dikali dx-nya itu adalah X dikali dt. Nah, X-nya adalah E pangkat T min 1 ya. Jadinya aku punya E pangkat T min 1 dt. Nah, terus selanjutnya, karena ini bentuknya kalau kita substitusi biasa kayaknya nggak bakal menghasilkan apa-apa ya. Jadi kita coba pakai parsial. Kita ambil U-nya adalah E pangkat T min 1. Jadi kita punya DU-nya itu adalah tetap E pangkat T min 1. Kita ambil DV-nya, ini jangan lupa ada DT. DV-nya kita ambil sin T dt. Jadi aku punya V-nya adalah minus cos T. Oke, mungkin sedikit trik dari aku, kalau ada soal seperti ini, dan kita mau pakai parsial, biasanya ya kita lebih baik untuk memisalkan yang U-nya itu adalah yang E. Antara sin dan E pangkat ini kan fungsi yang kalau diturunkan nggak bakal menuju 0 ya. Nah, ini aku lebih suka memprioritaskan untuk menggunakan E pangkat sesuatu ini sebagai U, dan dv-nya adalah sin atau cos atau apapun nanti yang trigonometri sama dt gitu. Kecuali nanti kalau ada arc atau ya arc cos atau arc tan dan macamnya, itu berarti U-nya kita ambil yang arc itu. Oke, dari sini aku punya pakai UdV di U dikali V di min E pangkat T min 1 dikali cos T minus VDU minus cos T, DU-nya adalah yang tadi lagi, E pangkat T min 1 dt. Jadi aku punya min E T min 1 dikali cos T ditambah seperti ini, cos T dt. Oke, di sini aku pakai parsial lagi. Karena UV udah dipakai ya, jadi kita coba pakai A sama B aja. A sama dengan E pangkat T min 1. Berarti aku punya DA sama dengan E pangkat T min 1 dikali dt. Terus dB-nya adalah cos T dt. Jadi aku punya B sama dengan sin T. Jadi ini aku integralin aja ya. Integralin. Oke, dengan parsial berarti aku punya yang depan tetap dikali cos T. Ini ditambah parsialnya kita. A dikali B berarti E pangkat T min 1 dikali sin T. Terus min
Berarti BDA, sin T dikali DA ini ya. Berarti aku punya E pangkat T min 1 sin T dt. Tutup. Kita coba keluarin dari kurungnya. Kita punya min E pangkat T min 1 cos T ditambah E pangkat T min 1 dikali sin T terus dikurang integral E pangkat T min 1 sin T dt. Nah, kok ininya berulang-ulang gini? Nah, ini kalau kita coba perhatikan bagian yang ini merupakan integral yang sebenarnya pengen kita cari. Yang ini. Kan sama kan? Berarti aku punya kalau ini dibawa ke ruas kiri, geser ke kiri, berarti aku punya 2 dikali integral E pangkat T min 1 sin T dt sama dengan min E pangkat T min 1 dikali cos T ditambah E pangkat T min 1 kali sin T. Nah, berarti ini integral E pangkat T min 1 sin T dt ini adalah setengahnya dari min E pangkat T min 1 cos T ditambah E pangkat T min 1 dikali sin T. Gitu ya. Nah, terus apakah selesai? Belum. Yang kita cari sebenarnya adalah yang ini ya, sin 1 plus 1x. Karena yang sin T E pangkat T min 1 dt ini sebenarnya adalah nilai yang sama dengan yang kita cari, yang sebenarnya kita cari. Berarti bisa aku ganti aja. Ini adalah integral dari sin 1 plus ln x dx. Nah, T di sini aku ubah sama yang kita ketahui, 1 plus ln x. Nah, tadi kita punya E pangkat T min 1 adalah x ya. Berarti di sini min x dikali cos 1 plus ln x ditambah x dikali sin 1 plus ln x. Nanti kalau kita ubah, ditukar aja urutannya, berarti aku punya di sini adalah x per 2 dikali sin 1 plus ln x dikurang cos 1 plus ln x. Oke. Selesai. Itu yang kita cari. Oke, kita sudah dapat 2 anak soal. Kurang lebih poinnya 30. Selama sudah dapat 30. Mungkin cukup sekian dulu untuk video pertama pembahasan UTS Kalkulus 2 IPA UGM tahun 2023. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.